Iman itu bukan sekedar hanya pelayanan, saudaraku. Iman itu bukan sekedar hanya kita ke gereja beribadah. Ya. Kita semua tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa dikatakan pendengaran akan firman Kristus? Karena iman kepada Kristus itulah yang sangat penting. Ya, terhadap Kristus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Terhadap Kristus sebagai apa? Sebagai terang dunia. Kepada Kristus sebagai apa? Sebagai satu-satunya jalan. Ya, bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu iman itu harus kita pertahankan. Jangan sampai kita makin mengerti firman Tuhan dalam konteks kita belajar di sekolah tinggi teologi. Terus kita merasa sangat pandai, kita merasa sangat mengerti, lalu kita mengatakan Yesus bukan juru selamat. Nah, itu bukan mempertahankan iman, karena bukan iman kepada Allah Bapa yang kita bicarakan. Tapi kita bicarakan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, sebagai satu-satunya jalan. Bukan salah satunya jalan. Jadi Shalom, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita masuk dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia anugerah-Mu pada hari ini kami boleh melakukan ibadah, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh menerima berkat yang langsung daripada-Mu Tuhan. Engkau persiapkan hati kami, Engkau urapi setiap daripada kami, sehingga firman itu bukan hanya untuk kami mengerti, tapi untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena ketika kami melakukan itu Tuhan, kami percaya kehidupan kami akan menjadi semakin baik. Berkati setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam satu topik yang saya percaya akan menjadi berkat bagi setiap daripada kita yang mendengarkan. Saudara tahu kita memang ketika kita mengikut Tuhan, seringkali kita tuh berpikir, saudaraku, gimana ya caranya menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita lakukan yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Karena kita tuh kalau ibaratkan ya, hubungan kita dengan Tuhan itu kan dikatakan seperti gereja dengan mempelai pria, yaitu Kristus. Gereja itu kan saudara dan saya, kita sebagai mempelai wanita. Jadi kita bayangkan tuh kayak hubungan suami istri ya, dimana mungkin kita sebagai istri atau jemaat, kita memikirkan apa yang suami kita sukai atau Kristus sukai, sehingga kita mau melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin kalau dalam kehidupan kita ya kayak mungkin pelayanan ya, kita mungkin melakukan banyak hal, memberi persembahan, kita mungkin berkhotbah ya, kita mungkin merenungkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi yang mana sih sebetulnya yang paling menyenangkan hati Tuhan? Tindakan apa atau apa yang kita lakukan yang paling menyukakan hati Tuhan? Jadi begini saudaraku, saya itu kan menaruh satu gambaran seperti tadi bahwa Kristus adalah kepala atau mempelai pria, gereja atau jemaat itu sebagai mempelai wanita atau tubuh ya. Jadi hubungan suami istri, tentunya kita kalau menaruh posisi kita sebagai hubungan suami istri, ya tentunya seorang suami misalnya punya istri yang pinter pelayanan, cari duit misalnya, pinter penyembahan, ya senang saja. Cuman ada satu hal yang mungkin, misalnya kalau enggak pinter pelayanan bukan berarti langsung enggak senang gitu loh. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang ketika tidak dilakukan, itu pastinya mempelai pria atau sang suami ini atau Kristus ini menjadi sangat tidak suka atau bahkan marah ya. Itu mengenai kesetiaan. Jadi seorang suami pasti akan sangat marah sekali kepada istrinya ketika istrinya itu tidak setia. Saudara tahu ya, tidak setia. Ya, kalau dalam kehidupan manusia ya selingkuh atau menduakan atau lebih memperhatikan anaknya atau mungkin
itu bukan selingkuh ya, maksudnya memperhatikan anaknya menduakan ya, atau tidak setia. Setianya sama hal-hal yang lain, sama pekerjaannya, lebih mementingkan dan lain sebagainya. Jadi ternyata setia itu, saudaraku, itu adalah hal yang paling menyenangkan dari Tuhan. Bukan pelayanan, saudaraku. Bukan setia terhadap pelayanan, tapi setia terhadap Dia, Kristus. Jadi orang yang tidak pelayanan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti orang yang pelayanan saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan, enggak. Tetapi kesetiaan itu jauh melebihi segala-galanya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena saya percaya ketika kita punya prinsip setia terhadap Tuhan, tentunya nantinya kita juga kepingin dengan sendirinya untuk bisa melayani dengan lebih baik. Melayani bukan berarti harus dalam pelayanan dalam gereja, enggak, saudara. Tapi hari-hari ini pelayanan bisa dalam marketplace, dalam bidang-bidang kehidupan yang Tuhan taruh. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita sendiri, mungkin sebagai ibu rumah tangga, atau terhadap saudara kita atau orang tua kita, itu juga pelayanan, saudara. Dalam arti itu juga menyenangkan hati Tuhan ketika kita melakukannya dengan setia terhadap Tuhan. Cuman kita harus mengerti yang dimaksud setia itu, definisinya setia itu apa. Ya, satu ya bukan setianya sama gereja. Saya bukan ngomong dah setia sama gereja, tapi konsep utamanya adalah kepada Yesus, di mana Yesus menempatkan kita pada gereja lokal atau persekutuan lokal yang hari-hari ini kita kenal dengan bangunan gereja yang memberi nama itu, untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa menjadi berkat ya. Cuman intinya apa? Setia itu ada dua hal ya yang kita akan bahas. Satu, bicara mengenai setia itu kita bicara mengenai ketaatan firman, ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar mengerti, saudaraku, tapi kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kedua adalah bagaimana kita menjaga iman, mempertahankan iman kita itu penting sekali, saudara. Nah, dua poin ini akan kita bahas hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kita buka di Ulangan 8 ayat 1-3. Dikatakan ayat 1 Ulangan 8 dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kau lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, dikatakan satu, setia itu kita melakukan semuanya dengan setia. Firman Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan itu kita lakukan supaya kita masuk ke tanah perjanjian ya. Kedua, ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ini bicara ketaatan ya, bicara kesetiaan yang menuntut untuk kita menjadi taat ya. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi semua yang kita alami dalam kehidupan kita ini untuk Tuhan, supaya melihat apakah kita setia untuk melakukan firman Tuhan ya. Jadi ketaatan itu sangat penting sekali, saudaraku. Mungkin kalau di perjanjian lama kita bicara perintah Tuhan waktu itu di Ulangan dikatakan adalah sumbernya dari hukum Taurat. Ketika kita melakukan hukum Taurat 10 perintah Allah, maka kita akan diberkati. Ketika kita tidak melakukan 10 perintah Allah atau kita melanggar salah satu dari perintah Allah itu, maka kita akan terkutuk ya. Tetapi perjanjian baru itu lebih daripada itu, di mana bahwa 10 hukum Allah, perintah yang diturunkan dijabarkan menjadi 613 hukum ya, Taurat ya, hukum sipil, hukum istilahnya imamat ya, kelewian, ritual, dan hukum moral. Itu semua menjadi 613 hukum, yang mana itu semua digenapi oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, bahkan meterai Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kedatangan Kristus, saudaraku, itu untuk menggenapi hukum Taurat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya lepas dari
hukum dosa, supaya kita terlepas dari hukum Taurat yang mana membuat kita itu menjadi budak dosa. Tetapi sengat maut telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan oleh karena iman saudara dan saya kepada Dia yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, bahkan telah menurunkan Roh Kudus untuk dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau kita melihat di hukum utama daripada kitab suci yang ditulis di Markus 12 ayat 29-30, dikatakan bahwa ada 2 poin. Hukum yang utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang menggenapi hukum Taurat. Jadi penggenapan kita oleh hukum Taurat itu adalah karena Yesus Kristus dengan melakukan kasih ya kepada saudara dan saya, yang ketika kita masih berdosa dia itu rela mati di atas kayu salib ya, dan melakukan kasih kepada sesama dan kepada Allah. Yang paling utama adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Jadi ketaatan kita melakukan firman Tuhan itu adalah dengan bukan melakukan hukum Taurat secara penuh, karena tidak ada satupun dari saudara dan saya yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat tanpa kita melanggar satupun. Karena kita kalau ikut perjanjian lama, ikut hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat, itu kita kalau melanggar salah satu saja dari 613 hukum itu, maka upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita beroleh kasih karunia, pengampunan dan pendamaian. Tetapi ketika yang dimaksud dengan ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan adalah kita harus melakukan kasih dalam kehidupan kita secara vertikal kepada Tuhan dan secara horizontal kepada sesama kita. Memang kita manusia tidak mungkin sempurna. Jadi terus mungkin saudara akan tanya, loh Pak, bagaimana kalau ketika kita tidak taat? Apakah ketika kita tidak taat terhadap perintah Allah itu berarti kita itu tidak setia? Oh enggak, bukan itu maksudnya. Jadi di dalam ketidaksempurnaan kita, ketika kita tidak taat ya, atau ketika kita jatuh, karena siapapun dari kita selama kita hidup di alam natural ini, kita tidak akan luput dari dosa. Karena dunia ini dipenuhi oleh sistem dunia yang adalah akibat dari kejatuhan dosa daripada Adam, manusia pertama, sehingga membuat semua bumi dan dunia ini terkutuk oleh karena dosa itu. Jadi ketika kita tidak taat, yang penting adalah kita mau untuk bertobat ya. Jadi bertobat itu sesuatu yang sangat penting saudaraku. Karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan banyak hal yang salah di mata Tuhan, bahkan dikatakan tidak taat pada perintah Tuhan. Tetapi bukan berarti itu adalah menunjukkan kita tidak setia, tetapi itu menunjukkan kita sebagai kelemahan kita sebagai manusia yang butuh kasih karunia Allah. Tetapi kita juga butuh untuk melakukan pertobatan ya, sama seperti Daud. Saudara mungkin masih ingat ceritanya Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan ya. Tuhan suruh Nabi Nathan untuk menegur Daud karena Daud secara kejam dia membunuh daripada suami seorang wanita yang dia melakukan perzinahan. Tetapi ketika wanita itu hamil dan dia tidak punya alasan untuk supaya tidak ketahuan kehamilannya, dia akhirnya membunuh suaminya, dan setelah itu dia mengambil wanita itu menjadi istrinya. Dan Tuhan marah, Tuhan suruh Nathan untuk menegur Daud. Dan puji Tuhan ya, saya katakan puji Tuhan karena apa? Karena ketika Daud ditegur, dia tidak pengku, istilahnya dia sadar bahwa dia itu salah. Bahkan dia minta ampun. Di dalam Mazmur 50 dikatakan, Tuhan ampuni aku ya, jangan sampai engkau ambil rohmu daripadaku. Bahkan dia tuh minta ampun kepada Tuhan supaya rohnya tidak dicabut. Roh Tuhan itu tidak dicabut dari kehidupan Daud. Kenapa seperti itu? Karena kalau roh Tuhan dicabut dari kehidupan Daud, contohnya adalah seperti Saul, saudara. Saudara ingat Saul? Kenapa Saul hanya melakukan beberapa kesalahan yang mungkin kesalahannya tidak separah yang kalau kita bayangkan ya yang Daud lakukan. Daud ini untuk mengambil seorang wanita istrinya, itu suaminya wanita ini dibunuh secara kejam. Jadi itu sesuatu yang keji. Tapi ketika dia minta ampun, dia bertobat, Tuhan mengampuni dia. Loh, Saul saudaraku hanya
beberapa dosa ya. Satu, dia mungkin diberitahu Tuhan ketika dia menang jangan menjarah. Semua binatang jarahnya semua harus dibunuh, tapi Saul menjarah satu. Yang kedua adalah ketika dia disuruh Nabi Samuel untuk menunggu kedatangan Nabi Samuel untuk bersama-sama melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan menyembelih dan membakar korban. Karena menyembelih dan membakar korban itu hanyalah bisa dilakukan oleh seorang imam. Tetapi ketika Samuel dirasakan telat sedikit, langsung Saul melakukan hal itu sendiri. Jadi Saul bertindak sebagai imam, dia tidak menunggu Samuel dan dia melakukan itu semua. Dan Samuel menegur Saul dengan keras karena itu memang tidak boleh, saudara. Kalau bukan imam itu tidak boleh bakar korban, apalagi dia adalah raja ya. Jadi akhirnya ketika ditegur seperti itu, Saul bukannya bertobat, dia malah ngomong sama Samuel begini, kamu juga harus menghargai aku, kamu harus ikut sama-sama aku berjalan di hadapan rakyatku supaya rakyatku tidak merendahkan aku. Jadi dia lebih mementingkan diri sendirinya, dia tidak mementingkan untuk hidup dalam pertobatan. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap dosa. Jadi setiap apa yang salah yang kita lakukan itu di mata Tuhan tetap kita berdosa. Dan oleh karena itu kita harus sadar. Apalagi Tuhan itu dengan kasihnya dia mengingatkan setiap daripada kita. Sering kali ketika kita berdoa kita diingatkan, kamu begini, kamu begitu, ayo tobat. Nah, bertobatlah saudaraku. Ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena ketaatan terhadap firman Tuhan dalam pendengaran, dalam kehidupan kita, melakukan dalam hidup kita, itu penting sekali. Bukan berarti kalau kita tidak taat 1-2 kali karena kita salah, terus kita tidak setia, enggak. Tapi ketika kita mau bertobat, itu adalah menunjukkan bahwa kita tetap setia terhadap Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mempertahankan iman. Ya, mempertahankan iman ini mungkin seringkali kita, saya kan sudah ke gereja, saya sudah melakukan ini, pelayanan begini dan begitu. Iman itu bukan sekedar hanya pelayanan, saudaraku. Iman itu bukan sekedar hanya kita ke gereja beribadah. Ya, kita semua tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa dikatakan pendengaran akan firman Kristus? Karena iman kepada Kristus itulah yang sangat penting. Ya, terhadap Kristus sebagai apa? Sebagai juru selamat. Terhadap Kristus sebagai apa? Sebagai terang dunia. Pada Kristus sebagai apa? Sebagai satu-satunya jalan. Ya, bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu iman itu harus kita pertahankan. Jangan sampai kita makin mengerti firman Tuhan dalam konteks kita belajar di sekolah tinggi teologi. Terus kita merasa sangat pandai, kita merasa sangat mengerti, lalu kita mengatakan Yesus bukan juru selamat. Nah, itu bukan mempertahankan iman, karena bukan iman kepada Allah Bapa yang kita bicarakan, tapi kita bicarakan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya jalan, bukan salah satunya jalan. Jadi penting sekali saudaraku untuk kita mempertahankan iman. Nah, ada 2 hal yang kita bahas bagaimana kita mempertahankan iman. Yang pertama, kita memprioritaskan Tuhan dari semua hal, dari hal-hal yang apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Karena dunia ini, sistem ini adalah sistem yang dikuasai oleh si jahat. Tetapi iman itu adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, bahkan naik duduk di sebelah kanan Allah dan memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita memprioritaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada Juru Selamat lainnya selain daripada Yesus Kristus, maka iman kita akan bertumbuh. Ya, penting sekali saudaraku untuk kita mengerti ini. Jadi seringkali ketika kita hidup di dunia, kita mungkin khawatir ini, khawatir itu ya. Kita lihat pandemi lewat, pada waktu pandemi kita khawatir terkena penyakit. Pada waktu pandemi lewat kita khawatir kehidupan kita amburadul karena mungkin bisnis masih belum pulih. Banyak permasalahan di dunia, bahkan terjadi perang di antar negara yang membuat kita tuh makin hari makin merasa tidak nyaman ya, merasa tidak. Tetapi ketika kita memprioritaskan Tuhan ya, seperti dikatakan di Matius 6:33,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka saudara dan saya, kita tidak usah bingung apa yang terjadi di sekitaran kita. Kita tidak usah merasa khawatir ya, besok nanti bagaimana, apa yang harus kita makan ya, apa yang harus kita masak untuk dimakan, siapa yang harus kita makan. Kita tidak usah bingung itu, saudara. Tetapi kita prioritaskan untuk cari Tuhan terlebih dahulu. Di mana? Di dalam diri kita. Ketika kita memprioritaskan Dia, maka kehidupan kita akan Tuhan bawa ke tempat-tempat yang melewati semua rintangan pencobaan, seperti yang tadi dikatakan di Ulangan 8 ya, bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, mentaati perintahnya dengan setia melakukannya, maka kita akan melewati semua dari kehidupan sampai kita dibawa masuk ke tanah perjanjian. Dan itu yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Ya, jadi seperti suami dan istri ya. Jadi saya kembalikan lagi hubungannya seperti hubungan suami dan istri antara gereja atau jemaat dengan mempelai pria atau Kristus. Nah, kita kalau sebagai istri misalnya kalau memprioritaskan suaminya lebih dari yang lain-lainnya, dia akan fokus bagaimana kehidupannya ini melihat suaminya dan mengerti apa yang suaminya butuhkan. Maka dia akan misalnya bangun pagi, kalau orang sarapan, mungkin sebagai istri yang baik dia akan mempersiapkan sarapan ya. Bahkan pulang kerja dipersiapkan, mungkin pakaiannya juga dipersiapkan. Itu adalah cara daripada kita untuk supaya iman kita itu tetap kita jaga ya. Karena iman ini sebetulnya adalah kalau kita baca di Galatia 5, 22 ayat 23 ya, dikatakan adalah buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada kata-kata kesetiaan, saudaraku. Nah, kata-kata kesetiaan di sini itu kalau kita ambil bahasa Yunaninya ya, bahasa yang dipakai untuk sebagai bahasa aslinya daripada Alkitab Perjanjian Baru, kesetiaan itu pakai bahasa Yunani pistis ya, atau iman atau kepercayaan. Itu artinya adalah kesetiaan. Jadi ketika kita memprioritaskan suami kita sebagai istri atau jemaat sidang gereja memprioritaskan Yesus sebagai mempelai pria atau kepala daripada jemaat, maka kita bisa mempertahankan iman kita dengan baik ya. Bahkan iman kita akan bertumbuh ya, seperti dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, percaya di sini saudaraku pakai kata-kata Yunaninya, bahasa Yunaninya adalah pistis ya, atau iman atau kesetiaan. Jadi karena kalau kita setia, kita hidup karena kita setia atau percaya atau beriman kepada Yesus, bukan karena kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kadang-kadang yang terjadi di sekitaran kita ini sangat menakutkan ya. Kalau hari-hari ini kita semua tahu bahwa banyak rumor, banyak berita, banyak kejadian ya. Bahkan kita semua tahu perang yang terjadi tahun lalu yang dimulai oleh Rusia terhadap Ukraina itu sampai hari ini belum selesai, saudara. Sedangkan kita tidak tahu dampak daripada kedepannya itu bagaimana. Karena yang jelas minyak dunia naik dan kenaikan itu belum sempat turun menjadi normal kembali, tapi masih tetap tinggi. Sehingga terjadi inflasi yang tinggi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara adidaya yang katanya super kaya itu mengalami masalah ya. Bahkan yang paling besar pun, yang nomor 2 terbesar pun ekonominya juga mengalami stagnansi sekarang ini. Dan itu semua kalau kita mau cernakan, kita akan sebagai manusia akan merasa khawatir. Kok sekitaran kita ini tidak aman, tidak nyaman. Bahkan terakhir ada negara Asia ya yang melepaskan air yang dikabarkan berpotensi mencemari laut dengan limbah nuklir ya. Tapi kita tidak tahu dampaknya sampai di mana. Tetapi sebagai manusia banyak orang merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan oleh karena itu. Nah, 2 Korintus 5 itu jadi sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, pistis, karena beriman, karena kita setia, bukan karena melihat ya. Jadi saudara,
kita belajar mempertahankan iman kita dengan memprioritaskan Tuhan sebagai yang nomor satu, bukan yang nomor dua. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini, ketika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak bisa kita lewati, ya. Itu adalah poin yang kita harus mengerti, bahwa memprioritaskan Tuhan itu adalah bagian daripada mempertahankan iman. Kedua, terakhir, yang penting adalah mempertahankan hubungan, ya, melalui kehidupan doa. Sama seperti hubungan suami dan istri. Ketika suami dan istri tidak memiliki hubungan yang baik, tentunya yang namanya perkawinannya akan mengalami masalah yang tidak berkesudahan, ya. Contoh, ya, long distance relationship. Si A lakinya tinggal di kota A, yang yang istrinya tinggal di kota B yang berjauhan dan tidak tiap hari berkomunikasi. Itu akan menjadikan satu masalah yang sangat besar. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita pertahankan, ya. Dikatakan kalau suami istri itu dikatakan bahwa kita itu meninggalkan, laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu daging. Namanya satu daging apa? Ya jadi satu, kumpul. Nah, kita sendiri, kita itu satu roh dengan Tuhan, karena roh Allah telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itu penting, saudara, untuk kita mengerti bahwa kita harus mempertahankan hubungan melalui kehidupan doa kita. Ya, kita harus punya jadwal saat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, maka Tuhan dengan segala janji-janji firman-Nya akan selalu menjaga saudara dan saya, menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi saudara, membawa saudara menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, kita lihat satu contoh Nehemia. Saudara tahu Nehemia? Nehemia itu adalah dikatakan juru minum dari raja, ya. Raja apa? Raja orang kafir, ya. Raja yang menjajah bangsa Israel. Dikatakan menjajah pada waktu Raja Israel terakhir Sedekia itu sudah buta, ditawan, ya. Itu semua penduduknya itu dibawa keluar dari tanah Yerusalem, tanah Israel, dan mereka dijadikan budak. Termasuk Nehemia ini. Nah, Nehemia akhirnya dipilih menjadi juru minum. Saudara tahu juru minum itu apa? Juru minum itu menemani minum. Menemani rajanya minum. Nah, kalau orang Yahudi minum itu apa? Tidak boleh. Minum itu najis, ya. Sehingga apa? Dia melakukan pekerjaan yang sebetulnya tidak baik. Tetapi ketika dia mendengar bahwa banyak orang-orang Israel mulai pulang ke Yerusalem, tetapi tembok Yerusalem, kota Yerusalem itu bentengnya masih bolong-bolong, masih rusak, ya. Sehingga apa? Pintu gerbangnya juga masih rusak. Sehingga dia merasa sedih dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa menangis kepada Tuhan. Tuhan, kok gitu? Yerusalem kok rusak? Akhirnya apa? Tuhan menjamah raja itu, dan raja itu memperbolehkan Nehemia untuk kembali, bahkan membekali Nehemia dengan surat, dengan semua yang diperlukan untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Siapakah Nehemia? Kalau kita hitung di dalam Alkitab dengan kejadian pada waktu, tidak ada siapa, cuman juru minum. Juru minum itu orang yang bekerja di suatu pekerjaan yang tidak terlalu terpuji, tetapi dalam kehidupan doanya, dalam dia mempertahankan hubungannya dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati dia untuk memakai dia menjadi salah satu dari tokoh yang membangun tembok Yerusalem sampai kembali menjadi baik. Dan itu juga ketika saudara dan saya mempertahankan hubungan kita melalui kehidupan doa yang baik dengan Tuhan, maka apapun yang saudara lakukan, saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melindungi saudara, untuk menyertai saudara, membawa saudara lebih daripada orang-orang yang menang. Seperti yang Tuhan katakan di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah janji Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang saya percaya adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana? Dengan taat kepada firman Tuhan. Dan ketika kita jatuh dalam ketidaktaatan, maka kita harus bertobat. Dengan mempertahankan iman kita. Bagaimana mempertahankan iman? Dengan memprioritaskan Tuhan.
yang nomor satu dalam hidup kita. Tidak menduakan Dia. Dan juga kita mempertahankan hubungan kita melalui kehidupan doa kita. Maka saya percaya kesetiaan yang kita lakukan untuk menyenangkan hari Tuhan akan membuat kita menerima mahkota kehidupan pada akhirnya. Bahkan sebelum sampai itu, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita akan melewati semuanya dan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kita bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana membuat Engkau senang dengan kesetiaan kita. Karena ketika kita setia, taat melakukan firman-Mu, dan ketika kita tidak taat, kita tetap masuk ke dalam pertobatan dan kembali kepada ketaatan, dan juga dengan mempertahankan iman kita melalui apa? Satu, memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kita. Kedua, dengan mempertahankan hubungan kita denganmu melalui kehidupan doa yang membuat hubungan antara kita adalah seperti hubungan suami istri yang selalu terpaut satu dengan yang lainnya. Maka semuanya itu Tuhan akan membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan setiap daripada kita sebagai anak-Mu, sebagai calon mempelai-Mu. Bahkan sampai pada akhirnya kita semua akan memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang Kau curahkan melalui meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita, menyertai, melindungi, memberkati mulai daripada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.